2 tahun penjara. Selain itu, Darmawan masuk daftar pencarian orang Kejaksaan Negeri Mataram sejak tanggal 10 Juli tahun 2015 lalu. Dia ditangkap kita berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Setelah lebih dari 6 bulan buron, Darmawan yang juga mantan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem akhirnya berhasil diamankan tim intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada hari Sabtu lalu sekitar pukul 7 pagi di salah satu hotel di wilayah Bali. Darmawan ditangkap karena kasus tindak pidana menggunakan surat palsu tanah secara berlanjut. Dari kasus tersebut, Darmawan dijerat dengan pasal 266 ayat 1 junto pasal 64 ayat 4 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Selain itu, Darmawan masuk daftar pencarian orang Kejaksaan Negeri Mataram sejak tanggal 10 Juli tahun 2015 lalu. Dia ditangkap kita berdasarkan putusan Mahkamah Agung, di mana putusan Mahkamah Agung nomor 836K tahun 2013 tanggal 12 November 2013 hukumannya 2 tahun. Terkait kasus apa ini? Ini terkait dengan kasus menggunakan surat palsu secara berlanjut, itu kualifikasi deliknya. Hingga berita ini diturunkan, mantan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem tersebut mendekam di balik jeruji besi Lapas Mataram. Maya Sarah, Lombok TV, Mataram. Tiga sepeda motor yang diduga hasil dari tindak kejahatan yang rencananya akan dikirim ke Pulau Sumbawa berhasil digagalkan oleh kepolisian sektor Cakranegara. Selain mengamankan 3 unit sepeda motor sebagai barang bukti, pihak kepolisian juga berhasil mengamankan pengemudi berikut truk yang digunakan untuk mengangkut kendaraan tersebut. Pembongkaran terhadap truk yang membawa pakan ternak dengan tujuan Dompu Sumbawa ini dilakukan polisi karena adanya dugaan jika truk yang membawa pakan ternak ini juga membawa 3 unit sepeda motor. Pakan ikan ini kan? Ikan ayam. Di dalam truk terdapat 3 unit sepeda motor yang diduga kuat merupakan hasil kejahatan karena kunci kontak serta plat nomor polisi kendaraan tidak sesuai dengan surat-surat kendaraan. Mau dibawa kemana rencananya? Dompu. Polisi menduga ketiga kendaraan tersebut adalah barang curian. Di samping kunci kontak sepeda motor jebol serta nomor rangka ketiga motor ini juga telah dihapus oleh pelaku. Untuk kepentingan penyelidikan, pengemudi truk berikut kendaraan diamankan di markas kepolisian sektor Cakranegara guna penyelidikan lebih lanjut. Maya Sarah, Lombok TV, Mataram. Sementara itu, Kepolisian Resort Mataram berhasil mengamankan 4 terduga jaringan pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Kota Mataram, di mana pelaku berhasil diamankan ketika tengah melakukan transaksi dengan petugas kepolisian yang tengah menyamar. Selain itu, dari keempat pelaku, 1 diantaranya harus dilumpuhkan karena mencoba melawan petugas. Tembakan peringatan yang diberikan polisi ini tidak membuat pelaku jera hingga akhirnya petugas terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas di bagian kakinya.
Parman merupakan otak dari komplotan pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Kota Mataram. Parman yang juga merupakan sarjana keperawatan lulusan tahun 2014 ini mengaku terpaksa mencuri sepeda motor karena belum memiliki pekerjaan. Terus di mana lagi? Di Karabodai itu aja. Berapa kali digomong? Iya, 4 kali digomong. 4 kali. Iya, Tadi bilang 5 kali kamu. 4 di Karabodai, 1 digomong aja kan dia bilang dibayar. Gak usah ngolok kamu, mau kamu. Mulutmu tak suntik rabies mulutmu ada. Ya. Saya langganan di sini saya. Selengkapnya kasus pencurian sepeda motor ini setelah pelaku melakukan transaksi dengan petugas kepolisian yang sedang menyamar. Dari pengakuan kedua pelaku ini, polisi juga menggeledah sebuah rumah di Jalan Cicubung, Mataram. Dari tempat ini, polisi kembali mengamankan 2 pelaku komplotannya. Kini keempat pelaku masih menjalani pemeriksaan di markas kepolisian Resort Mataram guna penyelidikan lebih lanjut. Maesarah, Lombok TV, Mataram. Informasi kami malam ini berikutnya adalah masih terkait dengan kasus kriminal di mana kali ini bisa dibilang prihatin dan juga miris karena tidak ada biaya wisuda, mahasiswa malah nekat mencuri motor. Membutuhkan uang untuk persiapan wisuda, seorang oknum mahasiswa semester akhir nekat mencuri sepeda motor milik teman kuliah yang diparkir di halaman kampus. SE 24 tahun mahasiswa jurusan olahraga di salah satu kampus di Kota Mataram ini nekat mencuri sepeda motor temannya yang tengah terparkir di halaman kampus. Awalnya tersangka terus mengelak dituduh melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik temannya. Namun mahasiswa jurusan olahraga ini akhirnya mengakui perbuatannya setelah polisi menunjukkan sepeda motor yang disembunyikannya di rumah temannya di wilayah Praia, Lombok Tengah. Di hadapan penyidik, ia mengaku nekat mencuri sepeda motor tersebut karena butuh uang untuk keperluan wisuda. Kamu pinjam apa? Soalnya STNK-nya kembali. Kamu ambil kemarin STNK-nya? Alhamdulillah saya ambil cuma ketemu di jalan. Ketemu di mana? Depan kopi. Polisi berhasil mengungkap modus tersangka ini berkat keterangan sejumlah saksi dan satpam kampus yang melihat pelaku membawa sepeda motor milik korban. Pelaku pun mengakui kalau dia telah melakukan pencurian tersebut. Sepeda motor person. Status pelaku masih mahasiswa yang menurut keterangannya bulan April akan berwisuda. Di samping gagal di wisuda, oknum mahasiswa jurusan olahraga ini juga terancam kurungan penjara di atas 5 tahun penjara. Maesarah, Lombok TV, Mataram. Dan kini kita beralih ke informasi lain di mana pemerintah Kota Mataram resmi membentuk tim untuk menyelidiki dugaan penjualan aset milik mereka yang saat ini masih dikelola PT Pasifik Cilinaya Fantasi. Pemerintah Kota Mataram pun mengancam akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum jika sejumlah ruko yang ada di kawasan Mataram Mall tersebut terbukti diperjualbelikan dan sudah menjadi hak milik pihak ketiga. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram Mansur menjelaskan, langkah awal yang dilakukan tim dalam mengusut dugaan penjualan aset milik pemerintah Kota Mataram yang saat ini masih dikelola PT Pasifik Cilinaya Fantasi, yakni dengan melayangkan surat ke Badan Pertanahan Nasional untuk diminta melakukan pengukuran ulang. Pengukuran ulang ini dimaksudkan guna mengetahui secara persis luasan aset pemerintah Kota Mataram yang dikelola oleh PT Pasifik Cilinaya Fantasi. Selanjutnya, ungkap Mansur, tim yang dibentuk ini juga akan melakukan pemetaan terhadap seluruh objek ruko yang ada di kawasan Mataram Mall. Hal ini dilakukan untuk mengetahui status pengelolaan ruko tersebut. Sehingga nantinya jika dari hasil penelusuran itu diketemukan ada ruko yang telah menjadi hak milik pihak ketiga, pihaknya akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Pengukuran kemudian ketahuan berapa ukurannya, kemudian secara administrasi juga kita perkuat untuk minta data-data ke pihak PT Pasifik dan sesungguhnya berapa yang dikelola HGB oleh yang dijual itu akan. Nah, kalau udah ketahuan berapa HGB, terus akan ketahuan kok ini ruko ya toko yang ini statusnya apa, HGB siapa yang pegang. Kalau ternyata akan kita cek nanti ternyata menurut isu tadi menjadi hak milik, itulah nanti akan kita tindak lanjuti dengan proses peraturan perundang-undangan tentunya.
Di tempat terpisah, penjabat Wali Kota Mataram, Hajah Putu Seli Andayani, mewanti-wanti tim yang dibentuk segera menyelesaikan tugasnya dalam mengusut kebenaran dugaan adanya sejumlah aset milik pemerintah yang telah dikuasai oleh pihak ketiga. Seli pun mengancam, jika dugaan tersebut terbukti, maka pihaknya tidak segan-segan membawa kasus ini ke ranah hukum. Segera sih lebih cepat lebih baik. Baik ya. Jika terbukti ini, Pemkot siap untuk ke ranah hukum? Iyalah, apa yang kita takuti? Kalau pengelolanya yang ikut terlibat gimana, Bu? Pengelola mana? PT Pasifik. Selesaikan sama hukum saja. Secara hukum. Ya. Sementara itu, di tempat terpisah, General Manager Mataram Mall, Teddy Saputra, membantah isu adanya aset di kawasan Mataram Mall yang telah dipindah tangankan hak miliknya ke pihak ketiga. Untuk membantah dugaan tersebut, Teddy pun menunjukkan beberapa bukti. Salah satunya kontrak kerjasama antara pemerintah Kota Mataram dan PT Pasifik Cilinaya Fantasi tentang pengelolaan aset daerah di kawasan Cilinaya tersebut, di mana dalam kasus ini pihaknya hanya menyewakan seluruh aset yang ada di Mataram Mall ke pihak ketiga dan bukan memperjualbelikannya, sehingga mengalihkan hak secara berjangka baik itu hak pakai, hak guna bangunan, maupun hak lainnya boleh mereka alihkan sepanjang bukan dialihkan secara hak milik. Mengalihkan hak secara berjangka, entah itu hak pakai, entah itu hak guna bangunan, itu entah hak apapun yang namanya hak, itu kita boleh mengalihkan. Termasuk hak milik, Pak? Bukan hak milik. Bukan hak milik. Bukan hak milik. Oh. Pakai, hak guna pakai. Saya kan bicara hak. Ya. Gitu. Ya. Hak apapun itu selain hak milik. Irham Rashidi, Lombok TV, Mataram. Usai jeda pada wara berikut, Nuansa Lombok masih akan kembali menghadirkan sejumlah informasi-informasi untuk Anda. Pastikan tetap bersama kami sesaat lagi. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Mbak, saya kapan dapat orderan? Sabar ya Mbak, ntar juga dipanggil. Oh iya Mbak. Pak Jena? Oh, silahkan masuk Pak. Mbak, kenapa saya nggak dipanggil-panggil dari tadi? Saya nggak terima kalau begini caranya. Dari tadi orang-orang itu belakangan terus masuk aja. Gimana ini? Mbak, sabar Mbak. Di sini saya juga cuma jadi petugas. Jadinya kalau Mbak masuk ke dalam, saya dimarahin sama atasan saya. Tidak mau. Mau periksa aja kok ribet. Lapor aja ke ombudsman. Halo, nama saya Aulia Apriliani Subi. Saya ikut seleksi beasiswa Buleleng. Alhamdulillah saya dibiayai oleh PT Imun Nusantara Tenggara. Di cover biaya makan, biaya transportasi, asuransi, lalu kemudian ada biaya sekolah, SPP, dan kemudian ada biaya-biaya lainnya untuk kegiatan kampus dan non-akademis. Pernah ikut Olimpiade Ekonomi dulu pas di SMA dan juga di kuliah. Beasiswa ini menjembatani saya untuk memperoleh beasiswa dari pihak lain. Bantuan dari PT Nyuman ini membuat orang tua saya dan saya sendiri tuh yakin dapat melanjutkan kuliah saya di Universitas Gadjah Mada ini. Alhamdulillah, saya sudah mencapai gelar sarjana kedokteran gigi. Beasiswa Nyumon, kebanggaan orang tua. Beasiswa Nyumon, semua bisa. Beasiswa Nyumon, bang! Selamat datang di dunia warna MCO. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MCO cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Gairah dan romantisme warna ungu lavender adalah inspirasi pribadi yang terbuka dan penuh inovasi. Ini Anda bukan? MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa.
Anda kembali bersama kami di Nuansa Lombok malam ini. Selamat malam, selamat bergabung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, masih banyak rangkaian informasi-informasi terkini yang akan kami hadirkan. Di antaranya adalah terkait dengan Gubernur NTB M. Zainul Majdi yang hari ini memimpin rapat koordinasi persiapan pembangunan Sekolah Politeknik Negeri Pariwisata bersama dengan Deputi Kemenpar dan pihak ITDC. Selain akan menghibahkan tanah provinsi seluas 5 hektar, Gubernur juga meminta kepada pihak terkait untuk mempermudah proses perizinan penggunaan lahan guna pembangunan sekolah pariwisata yang rencananya akan dibangun di Lombok Tengah. Menteri BUMN nomor pasal 3 tentang penghapusan dan penandatanganan aktivitas. Rapat koordinasi antara pemerintah Provinsi NTB bersama Deputi Kementerian Pariwisata dan pihak ITDC selaku pengelola kawasan ekonomi khusus Mandalika Resort berlangsung di ruang rapat utama kantor Gubernur NTB Senin pagi tadi. Rapat koordinasi terkait rencana pembangunan Sekolah Politeknik Negeri Pariwisata oleh Kementerian Pariwisata dipimpin langsung Gubernur NTB M. Zainul Majdi, di mana persoalan lahan masih menjadi kendala pembangunan Sekolah Negeri Pariwisata pertama di NTB tersebut. Dan untuk menjawab persoalan itu, Gubernur NTB M. Zainul Majdi mengatakan pihaknya siap menghibahkan lahan milik pemerintah Provinsi NTB yang berada di kawasan wisata Sade Lombok Tengah seluas 5 hektar. Selain itu, Gubernur juga memastikan pihak ITDC juga akan memberikan hibah lahan di dalam kawasan Kek Mandalika Resort. Menghibahkan tanah pemerintah provinsi kepada Kementerian Pariwisata sebagai salah satu lokasi Politeknik Negeri Pariwisata di NTB. ITDC secara prinsip siap untuk menghibahkan tanah dalam kawasan Mandalika kepada Kementerian Pariwisata. Gubernur pun meminta kepada pihak terkait agar mempermudah proses perizinan terhadap penggunaan lahan guna mempercepat pembangunan Sekolah Politeknik Pariwisata tersebut. Gubernur ingin meyakinkan pemerintah pusat bahwa rencana pembangunan Sekolah Negeri Politeknik Pariwisata di NTB sungguhnya tidak ada kendala seperti yang diragukan oleh banyak pihak. Bahkan Gubernur meminta kepada BKD NTB untuk memenuhi permintaan peminjaman gedung BKD sebagai tempat perkuliahan sementara hingga pembangunan gedung Politeknik tuntas dikerjakan. Sementara itu, rencana pembangunan Sekolah Politeknik Negeri Pariwisata di NTB dilakukan guna memenuhi ketersediaan SDM khususnya di bidang pariwisata, di mana untuk perkuliahan pertama akan dilakukan tahun 2016 ini dengan menggunakan gedung BKD sebagai tempat perkuliahan sementara. Dedi Sufiandi, Lombok TV, Mataram. Di sisi lain, Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, IB Wirajaya, mengatakan pihaknya akan memulai pembangunan area utama kawasan ekonomi khusus Mandalika Resort, di mana pembangunan area utama Kek Mandalika tersebut akan ditandai dengan pembangunan hotel, kawasan wisata, dan juga pembangunan sarana penunjang seperti jalan menuju kawasan. Peluncuran dari kawasan ekonomi khusus Mandalika, boleh dikatakan bahwa kami sekarang sudah full tim di lokasi Pak. Adanya niat baik ITDC untuk memulai pembangunan kawasan ekonomi khusus Mandalika Resort disampaikan Direktur Utama ITDC IB Wirajaya dalam rapat koordinasi bersama pemerintah Provinsi NTB dan Deputi Kemenbudpar Senin pagi tadi di Mataram. Wirajaya mengungkapkan pihaknya akan memulai pembangunan area utama Kek Mandalika Resort sebagai bentuk komitmen pihaknya dalam membangun pariwisata NTB, di mana lanjut Wirajaya saat ini telah dilakukan penambahan jumlah personil dari 6 orang menjadi 57 orang personil. Pembangunan area utama sebagai ikon Kek Mandalika Resort tambah Wirajaya akan ditandai dengan pembangunan beberapa hotel, kawasan wisata, dan pembangunan sarana penunjang seperti penyediaan gedung center untuk kegiatan MICE. Sejak tanggal 12 Desember Pak, kami sudah melangkah lagi dengan penyelesaian satu klaster atau satu area yang memang kami utamakan Pak. Jadi kalau nanti di sekitar 1 tahun lagi Mandalika sudah bisa disebut bahwa ada satu klaster yang itulah Mandalika. Karena sekarang dengan daerah yang begitu besar Pak, kami harus memilih mana yang akan kami fokuskan. Jadi di situ akan ada 3 hotel Pak, selain Novotel yang sudah ada cukup lama, dan hotel tersebut akan dilengkapi juga dengan fasilitas MICE, yaitu ada convention center dengan kira-kira kapasitas 2.000 orang.
Nah, ini sedang dalam progres Pak. Dan satu lagi Pak, mengenai infrastruktur, kami sedang menyelesaikan desain untuk jalan-jalan yang menuju ke kawasan itu. Jadi kalau boleh dikatakan dari area sekitar 1.000 lebih hektar tersebut nanti akan ada satu klaster yang istilahnya siap untuk mendukung kegiatan pariwisata dan kegiatan masyarakat berekonomi di daerah situ. Juga itu bagus karena berdekatan dengan desa wisata saja. Itu juga mungkin. Sementara itu, Gubernur NTB M. Zainul Majdi menyambut baik niat baik pihak ITDC untuk memulai pembangunan area utama Kek Mandalika Resort di Kuta Lombok Tengah. Selain akan menyiapkan regulasi yang kondusif, dirinya juga meminta kepada semua pihak agar menjaga keamanan dan ketertiban sebagai syarat mutlak dalam pengembangan pariwisata di NTB, khususnya di Kek Mandalika Resort. Dan seluruh stakeholders di daerah, para pemangku kepentingan di daerah, termasuk instansi pusat yang bertugas di daerah, mendukung penuh pengembangan kawasan Mandalika dan menyiapkan regulasi-regulasi yang diperlukan sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi. Dedi Sufiandi, Lombok TV, Mataram. Ya, pemirsa, harga ikan di sejumlah pasar tradisional Kota Mataram kini mulai melonjak naik hingga 25% menyusul berkurangnya tangkapan nelayan yang diakibatkan oleh cuaca buruk. Naiknya harga tersebut tentunya membuat sejumlah pedagang mengeluh dikarenakan sepinya pembeli. Pantauan Lombok TV di Pasar Cakranegara, Kota Mataram, harga ikan beragam jenis melonjak naik mulai awal Januari lalu. Kenaikan harga ikan ini hingga 25% dikarenakan berkurangnya hasil tangkapan nelayan diakibatkan cuaca buruk dan ombak besar. Muslihin, salah satu pedagang ikan di pasar ini, mengaku biasanya membeli ikan di nelayan dengan harga Rp45.000 per kilogram, kemudian dijual kembali dengan harga Rp50.000 per kilogramnya. Dari nelayannya sendiri? Nelayannya 45. Dijualnya berapa? 50. Sementara Nurmila mengaku kenaikan harga ikan ini berdampak pada berkurangnya pembeli sehingga membuat pendapatannya menurun. Itu dampaknya, makanya kita juga sebagai penjual agak sulit lah untuk menaikkan harga barang ke pelanggan. Punya sekarang ya sekitar 100-200. Kalau sebelumnya berapa? Ayo bakso ini. Oh, tapi agak biasanya kita dapat jualan 1 hari itu sampai 5 juta, sekarang ada 3 juta karena yang banyak yang sepi. Para pedagang juga mengaku untuk menghindari kerugian akibat berkurangnya pembeli, biasanya ikan yang tidak habis dijual dikeringkan menjadi ikan asin agar dapat dijual kembali. Lulu, Lombok TV, Mataram. Pemerintah Kota Mataram siap mengalokasikan anggaran untuk membangun bendungan pengendali banjir di Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya. Keputusan pemerintah Kota Mataram membangun bendungan tersebut tentunya menjadi bagian dari upaya untuk mencegah terjadinya banjir yang hampir setiap tahun melanda Kota Mataram. Kendati hanya berlangsung singkat, masalah banjir tetap saja selalu menghantui warga Kota Mataram. Tak terkecuali di musim penghujan tahun ini, di mana akibat tidak bisa menampung debit air, menyebabkan sungai-sungai yang ada di ibu kota Provinsi NTB ini meluap dan membanjir pemukiman warga. Beberapa upaya pun telah dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram untuk mengatasi persoalan klasik ini, mulai dari memperbaiki tanggul pengaman sungai hingga normalisasi sungai. Namun hingga saat ini, upaya yang telah dilakukan itu belum juga mampu menghindari Kota Mataram dari terjangan musibah banjir. Meskipun begitu, pemerintah Kota Mataram nampaknya tak mau berdiam diri. Dan saat ini upaya lainnya yang akan segera dilakukan untuk mengatasi persoalan banjir, yakni dengan membangun bendungan di Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya. Penjabat Wali Kota Mataram, Hajah Putuseli Andayani, mengatakan rencana pembangunan bendungan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 ini dianggap sebagai suatu solusi yang mampu mengatasi persoalan banjir di Kota Mataram. Seli mengatakan dalam rencana pihaknya membangun bendungan di wilayah Kelurahan Babakan
karena daerah tersebut berada di daerah hulu Kota Mataram. Sehingga dengan keberadaan bendungan yang rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 1 hektar itu sedikit tidak mampu menampung debit air agar tidak meluap ke daerah hilir. Karena ini darurat soalnya. Tiap tahun begini kan Batu Ringgit. Ya. Jadi tergenang kayak begitu. Akhirnya kita ambilkan kemarin waktu kita kunjungan pas gotong royong daerah sana. Oh ini memang ada tanah Pemkot, itu kita buatkan bendungan. Itu untuk menampung debit air yang deras seperti saat ini. Hujan di hulu itu tempatnya. Ini kan karena kita Mataram ini hilir. Ya. Mataram ini hilir, itu hulunya di sana, nanti kita buatkan bendungan. Sedangkan terkait banjir yang terjadi di tengah kota, Seli mengatakan, banjir yang masih kerap menggenangi pemukiman warga karena kondisi saluran drainase yang tidak berfungsi optimal, di mana hingga saat ini hampir sebagian besar drainase yang ada di Kota Mataram oleh warga kerap dijadikan tempat untuk membuang sampah. Sehingga jika warga tidak ingin kembali dihantui persoalan banjir, maka warga pun dinilai perlu merubah kebiasaannya agar tidak lagi memanfaatkan drainase sebagai tempat pembuangan sampah rumah tangganya. Irham Rashidi, Lombok TV, Mataram. Informasi lain, kendati anggaran pendidikan sudah sangat besar, namun ternyata tetap saja masih ada sekolah yang kekurangan ruang kelas. Bahkan ironisnya adalah sekolah yang kekurangan ruang belajar itu terdapat di pusat kota Gerung, ibu kota Kabupaten Lombok Barat. Lalu bagaimana kondisi sekolah tersebut? Berikut liputan tim Lombok TV di SDN 2 Gerung untuk Anda. Inilah Sekolah Dasar Negeri 2 Gerung yang berlokasi tak lebih 1 km dari pusat perkantoran Giri Menang Gerung yang menjadi sorotan akhir-akhir ini. Bagaimana tidak, SD negeri yang ada di pusat kota ibu kota kabupaten tertua di Pulau Lombok ini mengeluh kekurangan tempat untuk memberikan pembelajaran berkualitas untuk para peserta didiknya. Puluhan siswa harus mengeluh sakit pinggang tatkala terlalu lama duduk untuk belajar di sebuah ruangan terbuka yang dahulunya merupakan bangunan musola yang disulap menjadi ruang belajar. Jangankan mebel, puluhan tunas bangsa itu pun harus berjejal dengan temannya yang lain untuk bisa menempati posisi ideal dalam belajar. Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Gerung itu sendiri mengaku sangat terpaksa menempatkan puluhan peserta didiknya di musola untuk belajar. Keterpaksaan itu sangat mendasar manakala kelas yang mereka miliki hanya 6 ruang. Sementara rombongan belajar yang ada di sekolah tersebut berjumlah 12 rombongan belajar. Mana kok sampai pakai musola ya? Ya karena terpaksa aja jadinya. Karena ruangannya kan tidak ada. Kita udah usahakan masuk siang tapi kurang efektif. Ya kita kembali lagi masuk pagi. Ini dalam satu kelas musola ini berapa siswa ini? Sekitar 68-an ini siswanya 2 kelas ini. Kira-kira efektif nggak menurut Ibu cara belajar gini? Ya jelas tidak efektif. Cuma karena terpaksa itu aja jadi. Sebenarnya itu idealnya berapa Ibu butuh kelas? Sekitar 30, kalau kelas sih 12 sih harusnya kan. Tapi kita punya 6 kelas. Berapa kekurangannya? Ya tinggal 6 kelas. Ini kelas berapa yang masuk sini? Kelas 4AB. Ditambahkan Kepala Sekolah Negeri 2 itu bahwa kondisi memprihatinkan itu telah lama terjadi. Namun meski di tengah kota dan hanya berjarak tak lebih 1 km dari kantor Dinas Pendidikan Kabupaten setempat, tapi perhatian tak kunjung mereka dapati. Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab terhadap permasalahan pendidikan di daerah tersebut. Tim Liputan Lombok TV, Lombok Barat. Informasi dari dunia pendidikan tadi akhirnya menutup jumpa kita di Nuansa Lombok untuk edisi awal pekan malam ini. Saatnya saya Munawwarah Musni pamit undur. Terima kasih Anda telah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.
Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa.